Kepada teman-teman netizen, saya hilaf. Saya berjanji. Kau dikit kau. Jadi orang kalau di Indonesia itu ya, ada kau. Nggak ada, itu aja. Pukul saya pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Kita nggak takut. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja, ya kan, naik ring aja karena memang kan ini dibenarkan juga kan. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Jadi Anda betul mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa? Iya, itu benar. Itu kan milik Agus, Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Aku sedih banget. Yo, Mang Santai People. Welcome back bersama Nyunyudam. Mamang. Tuh, lihat lagi Bobo Tidur. dia dan si Pakun yang lagi Bobo juga. Iya, dua tapi mangkok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. masih soal kelanjutan huru hara perdonasian duniawi ya. Ada saran, kan kemarin update terakhir tuh soal Bang Farhad ngelaporin Densu ya. Ini ada saran dari tim kuasa hukumnya Teh Novi, terus juga kalau kita ingat tuh kan kemarin Agus sempet minta Teh Novi untuk nengokinnya ya. Ini ada sedikit respon dari tim kuasa hukumnya Teh Novi juga. Terus juga ada klarifikasi terbaru Agus soal enggak make duit 90 juta itu buat bayar utang. Terkait donasiannya nanti ada klarifikasi terbaru. Terus juga ada permintaan dari Agus buat para donatur. Untuk apa permintaannya kita lihat aja. Pertama meluncur dulu. Yes. Ninyo, ini kemarin sempat kelewat nih, padahal ini bagus banget nih ya, dari Inten Investigasi yang judulnya Farhad ungkap banyak pihak tidak terima sikap Denny Sumargo. Tuh viewsnya juga masih 7 ribuan. Mungkin banyak santai people yang kelewat juga atau netizen yang kelewat juga. Soal di sini ada part menarik nih, sebelum kita masuk ke menu utama. Dari menit 431 ceki. Play. Iya, ibu saya bilang sombong sekali orang itu. Kau dikit kau. Jadi orang kalau di Indonesia itu ya, ada kau. Nggak ada, itu aja. Ya kalau saya sih biasa gitu. Karena kalau saya tuh bertemu dengan orang yang kasar, aku jadi cermin gitu. Jadi kalau teriakin orang ya, itulah kau gitu. Bukan aku gitu. Kaget saya, belum pernah ada orang Makassar kasar sama saya. Iya, nggak ada yang datang ke sini. Kecuali orang gila yang datang di sini. Santai. Pukul saya pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Jadi saking takutnya saya, dibilang lebih takut dari yang takut. Kalau nggak tahu lah, saya nggak mau ngejek orang takut lah. Takutnya saya bilang takut, dia jadi berani ya. Yang jelas kita nggak takut, gitu kan ya. Aduh, didatangin rumah kita, dibawain wartawan, tiba-tiba disuruh mukul, habis itu keluar, kita takut gimana sih? Yang bener dong, kan bukan musuh dia. Aku catat ya, aku kata nggak musuhan sama Denny. Kalau perusuh itu ya begitu, teriakin orang, begitu orang marah, oh itu artinya adalah bunga Nusa Indah, gitu kan. Itu perusuh. Oke, nah ini sebelum kita berkomentar, lanjut ke sini di lengkap nih, karena selebihnya insertan VT lengkap ke sini meluncur. Just. Ninyo, lanjut lengkap ke menit 733 ceki. Play. Kalau Densu kita pidanakan, harus saya pidanakan dia. Saya nggak mau dia minta maaf deh, nggak apa-apa deh. Kecuali 3 hari dia minta maaf, dia senyum dan baik-baik biar orang lihat dia cuma bikin konten. Tapi kalau dia serius mempermalukan saya, udah itu jadi senjata saya untuk menjadikan itu bukti bahwa kamu harus bermasalah dan proses hukum. 3 hari perbaiki. Kamu harus pinter. Karena lidah itu bisa melukai semua orang. Apalagi melukai hati. Kalau tidak hati-hati, makanya karena mulut badan binasa. Itu pesan dari Farhad Abbas. Ya kita lihatlah, membuat kegaduhan, membuat kerusuhan, hujatan, ujaran kebencian yang menyangkut
mengaitkan dengan SARA. Saya Makassar, kau Bugis. Itu aja menurut saya. Sayangnya aku mencari materi ini versi full interviewnya belum nemu, adanya cacahannya dari Intens investigasi. Ya udah akhirnya kita buat seperti tadi gitu. Aku kena ini materi kemarin ketinggalan, harusnya pasnya tuh disisipin ke video kemarin gitu. Jadi cuma di play doang. Jadi serahkan saja kepada santuy people yang mau berkomentar gitu. Jadi gitu, tolonglah ya. Dah, silakan komentar yang tadi. Kita tunggu 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, berarti sekarang kita ke next ya. Cus. Ninyo. Ya. Nextnya ada tanggapan dari Bapak Herwanto terkait Farhad laporkan Denny Sumargo. Pak Herwanto ini dimana kita ketahui sekarang tergabung dalam tim kuasa hukumnya Teh Novi ya. Ini tanggapan yang menurutku mantap nih. Wise, Ceki. Play. Oke, Bang Herwanto mungkin melihat perseteruan gitu ya Bang Densu dengan Bang Farhad kemarin waktu Bang Densu mendatangi rumah Bang Farhad dulu deh. Menurut Bang Herwanto gimana ya dari POV Teh Novi lah gitu dari pihak Teh Novi? Ya kalau saya melihatnya begini ya, kan kemarin juga sudah saya sempat komentari ya, saya memberikan jempol lah sama Densu ya. Artinya bukan saya melihat bahwa jagoan atau tidak jagoan, bukan. Artinya Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab ya, atas ucapannya, sehingga dia berani mendatangi Farhad Abbas ya, karena ada kalimat mau menghajar kan ya, dia membuktikan benar nggak saya mau dihajar kan. Kalau lihat dari ucapan Bang Denny Sumargo itu kan hanya menyampaikan jadi nggak nih gue dihajar kan gitu, silakan mau hajar gue gitu. Tapi kan Farhad kan ya menyadari lah nggak mungkin gue hajar di sini gimana, kira-kira gitulah dia orang hukum gitu. Makanya kemarin saya bilang, udah kalau memang benar-benar masih ngotot, sana sini masih ngotot, dan juga kan di akhir dari perbincangan mereka itu kan Bang Densu juga nggak mau salaman juga kan, artinya kan belum selesai juga. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja, ya kan naik ring aja, karena memang kan ini dibenarkan juga kan. Dulu ada apa, chip siapa itu kan? Chip ini sama si Apido Gordon Blue apa sampai Apido, nah Tarong juga kan, ada juga Ricky Prasetyo sama si Eza Kubuser, Tarong juga. Nah ini kan dibenarkan juga. Nah, menurut saya udah dari ini Farhad ini kan kadang-kadang kita bingung juga kan, udah begitu melapor polisi. Nah menurut saya udah biar tuntas, udah naik ring aja, ya atur nanti itu Bang Fernand Paris dulu kan yang tahu caranya bagaimana, nggak daftar aja, naik ring, ya disitulah lepaskan unek-uneknya biar selesai gitu kan. Ya sebenarnya sih saya nyarankan permasalahan hukum selesai. Nah cuman kalau masih menyisakan gitu kan, menyisakan ada rasa kurang puas, naik ring lah udah gitu aja. Tapi untuk kedatangan Densu, saya acungkan jempol sebagai seorang lelaki yang ingin menyelesaikan permasalahan ya dan bertanggung jawab terhadap ucapannya. Jadi terlepas dari permasalahan ya, yang aku tangkap ya Pak Herwanto respect, karena sama si Bang Densu ya, karena lu ngomong lu tanggung jawab sama omongan lu, oke, respect gitu. Terus juga sarannya menurut aku setuju juga sih, karena kalau dicek komen-komennya itu banyak banget teman-teman netizen yang setuju, entah setujunya karena ada udang di balik batunya, pokoknya semua teman-teman netizen rata-rata setuju. Mungkin juga Bang Hotman kan bisa menyponsori, atau Bang Densu kan CS banget sama Celos tuh Beyond Combat ya, bisa lah. Nanti ada sesi latihannya dulu sekitar 2-3 bulan, habis itu tanding gitu. Iya setuju. Iya maksudnya kan itu meluapkan unek-unek atau apa ya, keresahan gitu dalam bentuk fisik secara legal gitu kan. Terus juga nanti ada hadiahnya mungkin kalau ada sponsor. Sangat menarik sekali sepertinya ya. Iya, ya di luar hukum tadi katanya kan, kalau hukum ya udah masih berjalan aja sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Jadi SOP-nya gitu. Ya kalau misalnya di luar itu masih sebel atau gimana, ya udah selesain aja di ring, itu kan legal juga. Iya, gitu kan. Nah terkait apa ya, bisa dibilang ini saran dari Bapak Herwanto di beberapa video saat ada kesempatan beliau diwawancarai,
Disampaikan sama teman-teman jurnalis. Emang jurnalis entertainment kadang kurang ajar. Cepet nyampe dan ditanyakan nih meluncur. Cus. Nio, Ya. dari Intens juga terkait apakah berani di ring tinju dengan Denny Sumargo. Ini tanggapan Farhad Abbas. Oke. 1 menit 34 detik ditanyain. Kadang-kadang nih teman-teman jurnalis entertainment tuh cepet banget langsung tanyain, bang katanya begini bang begitu kayak Gimana gitu bang? kan. Gitu. Iya, ceki. Play. Laporannya diterima bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima. Aku takut sekali sama kamu Denny. Kamu hebat banget. Kamu aja dilaporin polisi. Bang kenapa nggak di awal pas ketemu sih bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu bang maksudnya? Kan dia nggak mau dijotos, apa ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong ke orang gila aja. Iya kan bang Denny kan ngomong gitu bang menurut Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladeni ya bang? Berani ranking tinju abang berani ya. ya, Bang, Ranking tinju berani bang ya. Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, meladeni. Tapi abang artinya berani? Berani ranking tinju kan bang. Saya. Soalnya banyak bang yang berani lah bang. Validasi bang, Abang kalau berani dia mau bang. validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar kak kodong, pukul kak kodong, siapa yang mukul? Betul gak? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia goyang. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada yang mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang tapi Tapi harga diri bang. bang harga diri sebagai laki-laki kan Harga harusnya di diri ranking kantor tinju bang. polisi nih, harga diri. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat di situ. Oke, thank you ya. Terima kasih. Mungkin dari kata Wani Piro ini mungkin aku tangkap kalau misalkan dan pasti akan ada banyak sponsor ya karena Iya. bisa dibilang ini big match banget, itu pecah dia. banget. Jadi ingat apa namanya yang kemarin ini siapa Code Blue sama Chef Chef Arnold itu Arnold. pecah banget Iya. itu dan ditunggu-tunggu oleh para netizen nih. Ya siapa tahu nyampe ke Bang Hotman Paris atau ke Selos gitu kan iya. sehingga dibuatkan sebuah event gitu kan, diberi pelatihan dulu biar berimbang, dicari sponsornya gitu kan. Iya. Nanti gimana pembagiannya. Jadi selesai misalkan kalau jadi selesai di ring tuh kan damai, semuanya dapat ini apa namanya, dapat berkahnya ibaratnya begitu. Iya, enak Soalnya lah ya kalau gitu. iya dari 1 menit 34 detik ini nggak bisa banyak yang apa ya memang simpulkan, cuman sekilas ya mohon maaf kalau salah ya memang nangkapnya ya ayo aja gitu ya selama ada mungkin syarat dan ketentuan berlaku kali ya. Iya. Gitu. Tapi nih kita harus kasih connection nih. Cus. Nio, Ya. kemarin sampai dengan kemarin tuh ya saat viralnya klarifikasi atau konferensi pers soal pelaporan terhadap Bang Densu, aku nyari-nyari mana nih respon dari Bang Densu, masih belum nemu. Cuma ada konten kreator TikTok tuh bisa kita lihat dari King_Cabe Ciprut ya. 1 hari yang lalu dia ngepostingnya. Tolonglah video apa ini, ceki. Play. Teman-teman netizen, saya hilaf. Pada teman-teman netizen, saya hilaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf. Semoga kalian bisa memaafin saya. Oke kak. Aman nih. Aman. Ketutup di kasus lu. Amin. Minta maaf pas viral. Tipe-tipe minta maaf. Ternyata konten Biasa. Ibro Koko, tolong lah. Pantes di komen hahaha banget. Ini pinter banget nih King Cabe Ciprut. Karena memang lagi dicari Betul. mana nih respon, tanggapan, klarifikasi dari Bang Densu. Terus tiba di up lagi. Ini tuh kalau nggak salah nih video lama sekitar tahun 2022. Iya, karena posisinya sekarang kan Bang Densu bersih kan, jenggot Iya, kumis dan lain-lainnya. ini video lama. Tadi aku nyari source-nya. Meluncur dulu deh. Cus. Tuh. Dari channelnya Bang Densu 2022. Tuh, iya video tadi nih. Kita cek lagi nih ya. Bener yang tadi ceki-ceki. Play. Pada teman-teman netizen, saya hilaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf. Semoga kalian bisa memaafin saya. Oke kak. Oh. Amin. Minta maaf pas viral. Tuh. Tipe-tipe minta maaf.
Maafin gue. Tuh, hidrokoko ternyata sponsoran. Tapi jadi menang banyak. Ini ke up lagi nih, kayak ini salah satu contohnya dari Rafael tuh. Kok tanggal tahunnya 2022 Bang? Karena saking banyaknya keyword Denny Sumargo minta maaf ke Denny Sumargo apa tanggapan. Ini kedorong lagi. Iya. Nih yang terbarunya nih tuh. Dari 1 hari yang lalu, terus kita scroll lagi tuh ada yang dari 6 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 15 jam. Iya, kedorong lagi, menang banyak nih hidrokoko, menang banyak, kedorong lagi, kebus lagi. Tolonglah, awal aku ngeliat nih seriusan nih, pakai baju oranye minta maaf, ternyata dia repost, tolonglah video 2022. Tapi cocok momennya. Cocok. Kena, jadi naik materinya, menang banyak hidrokoko, tolonglah ya. Sekarang kita kasih ke nextnya. Cus. Iya, Ya. yang tadi kita anggap intermezzo aja karena sampai saat video ini di tag belum ada ya apa namanya tanggapan terbaru dari Bang Densu terkait dilaporkannya Bang Densu. Ini ada tanggapan dari kuasa hukum Tenovi juga nih yang sempat disenggol juga sama Bapak F ya di IG story-nya. Kita lihat tanggapannya, highlight dulu, ceki-ceki. Play. Oke, Kak Silvi sebagai pengacara dari pihak Tenovi nih, gimana menurut kakak soal perseteruan Bang Densu dan Bang Farhat? Kan kemarin Bang Densu nyamperin ke rumah Bang Farhat. Gimana nih? Oke. Ya, sebenarnya sih ini hal yang biasa ya, tapi diperbesar. Sama juga dengan ketika Farhat menyerang Novi ya secara pribadi beserta RD Law gitu. Yang jelas ada etika yang dilanggar oleh Farhat Abbas sebagai pengacara, sehingga membuat Bang Densu ini kan cuma tulisan 3 huruf aja sebenarnya. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang cuma berkata seperti itu, tapi dianggapnya ditujukan kepada dirinya. Dan itu kalau menurut saya unsurnya nggak masuk lah, dilaporkan dalam pasal apa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas bagi saya Densu sudah baik-baik datang karena ditantang kan. Dan seperti yang kita ketahui diterima dengan baik loh di rumahnya, tapi di luar daripada itu ternyata dilaporkan. Aduh, sungguh aneh. Nah ini kan dilaporinnya atas ujaran kebencian kalau nggak salah. Bener, ujaran kebencian. Menurut kakak gimana? Apakah memenuhi unsur gitu kak? Ya, dalam KUHP pidana itu kan yang perlu dilihat adalah unsurnya. Ketika bicara mengetik 3 huruf itu, saya rasa nggak dapat unsurnya ujaran kebencian di mana. Kalau benci kan misalnya aku benci kamu, kamu jahat kan gitu. Kalau ini kan cuma layaknya anak muda ketika marah lah, cuma kayak gitu ya, sama mirip kayak gitu. Jadi unsurnya nggak masuk sih. Okay. Tapi menurut dirimu sendiri kak, dari laporan ini menyelesaikan perseteruan nggak sih kak? Maksudnya kan mungkin Bang Farhat merasa dirugikan gitu kak, gimana? Ya sebenarnya kalau dilihat rugi merugikan ya memang masuklah UU ITE itu ya, siapa yang merasa dirugikan. Tapi menilai kerugiannya di mana? Toh justru Farhat ini yang pertama kali menantang Densu, kemudian Densu mendatangi rumahnya kan seperti itu. Nah kemudian ketika sudah terjadi malah saling salaman, tapi di luar panggung ternyata dilaporkan. Kalau mau melaporkan sih saya dibilang Tarzan, nenek, rambut pirang. Nah, itu saya bisa laporkan, itu masuk loh, itu ujaran kebencian, ya, menyesatkan, dan memang ada niat saya untuk melaporkan juga sih. Oh iya. Ya. Waduh, mungkin itu sebagai kuncian ya kali ya, yang aku tangkap sih meaningnya kayak lu masih mau rusuh nih, gue maju nih gitu ibaratnya ya. Karena mungkin dia udah ibu ini udah ada buktinya gitu kan. Tapi aku salvok tim kuasa hukumnya Tenovi sangar-sangar ya, sangar-sangar ya, sangar dalam artian ini ya, fighter gitu. Iya. Mantap. Terus juga itu sempat yang masalah TAE itu kan, itu sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau aku ngelihat klarifikasi kemarin tuh yang dipermasalahkan tuh justru yang pas klarifikasinya, yang cabut pedangmu, kau ini kan, aku ini, ayo cabut pedangmu, yang kemarin itu kan. Iya. Kalau yang TAE-nya bener kayaknya nggak akan masuk, karena pertama yang aku ingat tuh yang post itu bukan akun pribadinya bapak itu, konten kreator TikTok lain yang ngepost potongan, kebetulan ada komentar dari bapak itu videonya tuh. Jadi berarti Bang Densu komen di TikTok orang lain yang kebetulan lagi ngeposting video si bapak itu.
Iya, dan begitu. tafsirannya juga nggak cuma satu kan, kayak tergantung orang ini Multitafsir, nangkapnya kayak gimana. Tapi kan udah dijelaskan itu maksudnya adalah tidak setuju. Tidak setujunya karena apa? Karena kan dijelaskan kalau ya lu ngapain bobo nama-nama gua gitu. Iya, intinya yang aku tangkap kemarin kan Bang Densu tuh nggak memihak kemanapun. Nah, sedangkan di video yang dia komen tiga huruf itu kan kayak seakan-akan memihak gitu ya. Iya, Jadi di kayak dia nggak videonya. setuju, gua nggak memihak mana-mana loh gitu kan. Begitu. Ya sampai terkait Bapak Densu ini ya belum ada respon lebih jauh dari Bang Densunya, mungkin kayak wah udahlah biarin aja gitu, ntar juga nguap atau kayak gimana. Tapi mungkin kita tunggu aja kalau ada update-nya kita info. Nah sekarang kita ke nextnya Nyo. Cus. Nyo, Santuy People. Masih ingat dengan video ini yang mungkin 2 harian atau 3 hari yang lalu kita embed juga, kita play juga, yang pesan khusus untuk Tenovi. Ini kita ingatkan dulu ya, ceki-ceki. Play. Tenovi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau, cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus, apa yang teteh orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, teteh gak lupa. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Nah, ini kan cuplikan video sesaat setelah konferensi pers dari tim hukumnya yang menyatakan bahwa BPJS tidak bisa mengcover Agus karena satu dan lain hal yang dijelaskan di klarifikasi tersebut juga kan. Iya. Terus kan Agus bikin kayak pesan melalui teman-teman media untuk Tenovi. Ya berharap Tenovi datang menengok dia, kondisi dia kayak gini gitu. Jadi ini momennya sekitar 3 hari yang lalu setelah mengetahui info bahwa tidak bisa di cover BPJS. Ya. Nah ada responnya dari kuasa hukumnya Tenovi sih meluncur. Cus. Nih ya. Respon yang diwakili oleh tim kuasa hukum Tenovi yaitu adalah Bapak Herwanto soal yang 3 hari yang lalu yang tadi kita play setelah mendapatkan info BPJS tidak bisa mengcover, terus Agus buat video tadi yang kita play cuplikannya dari konten kreator TikTok, kita ceki-ceki responnya. Play. Bang, ini kan kabarnya Pak Agus sekarang BPJS-nya sedang nggak bisa dipakai lagi nih untuk pengobatan, yang mungkin akhirnya berujung ke menagih lagi donasi yang sudah dikembalikan ke yayasan. Ini gimana menurut Abang? Ya kalau menurut saya kan kemarin juga saya sempat ditanya juga itu bagaimana Bang masalah Agus sekarang kan merengek-rengek lagi dia kan, lihat Agus sakit, ya, kan dia bilang begitu tuh. Pak Herwanto, mohon izin Bapak, setelan Bapak tuh udah kayak komandan di lapor Pak gitu ya, kemeja putih ya nggak, terus pakai apa ini namanya ya itulah ya, pokoknya udah kayak polisi-polisi detektif luar negeri gitu. Tolonglah yang kemarin juga udah, tolong jangan ditiru, ini ditambah lagi, tolonglah Pak Herwanto, aduh kita ulang lagi kali ya. Kembalikan ke yayasan, ini gimana menurut Abang? Ya kalau menurut saya kan kemarin juga saya sempat ditanya juga itu bagaimana Bang masalah Agus sekarang kan merengek-rengek lagi dia kan, lihat Agus sakit, ya, kan dia bilang begitu tuh. Nah cuma ketika dia merengek-rengek lagi meminta agar Tenovi ini mau bantu dia lagi, ya kalau menurut saya juga ya bisa dibilang mohon maaf nih ya, seperti orang tidak tahu diri juga gitu, tidak tahu diri juga karena BPJS ditolak, kemudian minta tolong lagi. Kan ini terkesan kan terpaksa kan, tidak punya pilihan ya. Padahal tadinya duit, nggak perlu lagi saya duit, kata dia kan. Harga diri saya dan lain sebagainya gitu kan. Ya apalagi kan dia sudah didampingi sama pengacara-pengacara tajir menurut saya kan. Ya harusnya dia punya solusi ya. Artinya ketika orang menghadapi persoalan itu dia punya solusi. Kalau seandainya terhambat begini, nah bagaimana langkah saya? Nah kalau seandainya solusinya kembali ke Tenovi lagi, karena menurut saya mah ini ya tidak layak ya. Saya kemarin itu live nih, saya live di Komal siapa lupa saya, itu ada namanya Ibu Maria kalau nggak salah, dan dia mewakili donatur tuh, banyak dia ngajak donatur. Dia menyampaikan sama saya, ya mungkin rekamannya masih ada itu, dengan tegas dia bilang, Pak tolong sampaikan ke Tenovi, ya sebagai yayasan harus tegas.
Nah, tegasnya apa permintaan dari donatur? Tegaskan bahwa yayasan tidak lagi melakukan pengobatan terhadap Agus. Ini donatur minta. Makanya kemarin saya hubungi tuh Bang Brian untuk kita pertemuan dulu. Langkah kita harus punya kepastian. Apakah yayasan masih mau bantu Agus atau tidak? Gitu. Tegas saja. Cuman kalau saya melihat dari situasi yang berkembang sekarang, Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Novi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Cobalah tes saja itu di media sosial itu. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan kepada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu ya, kalinya memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Novi untuk merayu Novi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Novi kan gitu. Kemarin kan baru diperiksa di polisi, dan juga ini preskon dia yang terakhir ini sama Farhat kan tetap juga ngomongin Novi yang diupload itu artinya tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu. Ya kalau saya nanti saya nggak tahu komunikasi, tapi saya mulai sekarang ini sudah, kalau saya ditanya ya sebagai penasihat hukum Novi, kalau seandainya saya rapat dengan Novi, saya tegaskan udahlah tidak perlu lagi kita melakukan bantuan terhadap Novi ya, tapi nggak tahu Novi kalau punya pendapat yang lain gitu kan. Karena apa? Berdasarkan permintaan dari donatur juga mereka juga nggak setuju gitu. Bagus, nggak sembarangan ngasih opini based on diskusi dengan tim besar ya. Tapi itu agak PR juga sih kalau misalkan aku mikirnya gini, kalau misalkan semua donatur yang akhirnya sepakat gitu kayak mungkin saking jengahnya dengan permasalahan ini akhirnya merapatkan barisan menyetujui bahwa ya balik lagi yang tadi dibilang Pak Herwanto, ya Tenovi pun menurutku ya nggak bisa jadinya jatuhnya kalau mau pakai duit donasi untuk membantu gitu, palingnya pakai source lain gitu. Yang jelas duit donasi itu ya berarti sudah tidak bisa digunakan kalau misalkan tadi yang tadi dibilang Pak Herwanto itu para donatur berkumpul terus menyatakan untuk atau mengambil sikap gitu bahwa enggak mau gitu, misalkan seperti itu. Iya, ya kalau sebenarnya mau dinilai dari etis atau enggaknya ya memang enggak etis sih sebenarnya. Iya, satu kan. sisi ya. Satu sisi ngelaporin tapi satu sisi kayak minta tolong gitu. Tapi ya. Tapi ini kan ngerespon video yang tadi kan pastinya kan, yang tadi itu kan 3 hari yang lalu di saat dapat info bahwa BPJS itu tidak bisa mengcover. Nah, tadi juga sempat di-mention sama Pak Herwanto di press conference-nya Bang Farhat Abbas yang menyatakan bahwa akan melaporkan Bang Densu, itu beda lagi. Dan sepertinya iya nih, kita meluncur deh. Ini di 1 hari yang lalu kan, yang pas press release kemarin yang akan melaporkan Bang Densu. Nah, di sini part yang Agus berkomentar saat ditanyai wartawan soal gimana permisilihinnya dengan Tenopi di menit 11:49 ceki-ceki. Lai. Agus sendiri pengennya Mbak Novi gimana Kak Agus gitu? Iya, kalau kepengennya sih dari dulu ya udahlah, ngapain stop lah, maksudnya ngomong yang tidak benar gitu, lebih baik ngomong apa adanya aja kan, kita juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Makanya aku tuh sampai tega ngelaporin ya karena hal-hal seperti itu ngebawa ke keluarga Agus, dampaknya jelek banget gitu sih gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan
caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal Gus sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan, kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus, ngapain kayak gitu kan di awal juga kita baik-baik aja gitu. Ini awas nih netizen pasti nyerbu lagi ntar nih. Jadi gini, walaupun hari itu dikosongkan dananya Agus sekalipun. Gitu. Jadi ya wajar menurutku Pak Herwanto akhirnya booming gitu kan. Di 3 hari yang lalu ada Viti berbeda konteks, terus di 1 hari yang lalu ada Viti juga lo udah berbeda lagi gitu. Ya tapi ya ini kalau aku sih patokannya ambil update yang terbarunya aja kalau aku ya. Yang terbarunya sejauh ini ya yang di Intens ini yang 1 hari yang lalu begitu. Jadi yang bisa tangkap sih sepertinya proses akan tetap dilanjutkan ya. Terus juga nggak tahu masih tetap minta ditengokin atau enggak, belum ada update terbaru lagi. Tetapi mungkin bisa menggeser versi yang di Intens ini terbaru dengan versi yang Bang Abraham Silaban meluncur. Iya. Ini juga 1 hari yang lalu di Official Line News saat Bang Abraham Silaban datang mengunjungi Agus dan keluarga untuk bertanya-tanya, mengetahui gimana sih ceritanya gitu. Ini kita starting dari menit 7 di mana langsung lompat ke poin pembahasan konfliknya ya, ceki-ceki. Itu gimana ceritanya sampai bisa laporin YouTuber Novi itu yang bisa dikatakan membuka jalan bagi Anda untuk mendapatkan pertolongan? Sebenarnya itu nggak ada niat sih mau ngelaporin. Cuman kan dari awal itu dia membuat statement itu di-upload di Instagramnya itu supaya orang berpikiran negatif ke kita semua gitu, nggak tahu permasalahannya apa gitu. Mungkin dia pengen transparan dari kita, apa sih yang nggak transparan, ya mungkin sabarlah, namanya juga orang sakit gitu. Tapi ya seperti itu, jadi tuh dia memberikan di statusnya itu seperti katanya istri saya nggak ramah lah, kurang inilah gitu. Terus ke sayanya juga dibilangin kasih uang yang 90 juta itu buat bayar utang lah, tapi kan dia nggak tahu saya itu juga buat apa, bayar utang juga buat diri saya, kan Wawa kan ngerawat saya, terus anak-anaknya ngebantuin saya. Jadi Anda betul mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa? Iya, itu benar. Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Untuk keperluan ibu ya? Iya, apa tuh? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kira-kira? Enggak ke situ sih sebenarnya arahnya memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan terima kasih sampai udah membantu gitu. Cuman karena memang ada keperluan pribadi sendiri kan, jadi kita gunakan uang itu ya karena mendapat rezeki aja kayak gitu. Diberikannya karena ucapan saya thanks gitu. Penggunaannya ya karena memang kebetulan ada keperluan pribadi, terus dapat dana terima kasih, ya kita gunakan aja tadi kata anaknya. Iya itu fair, anaknya sendiri yang ngomong tadi kan. Iya terang itu menurutku, iya transparan. Alasannya nggak ina-inu ya, dapat uang tanda terima kasih, kita lagi ada kebutuhan, ada dana standby. Ya udah kita pakai gitu ya. Jadi cukup lumayan clear menurutku karena yang jelaskan sendiri itu adalah anaknya dari Wawa ya, biar clear gitu ya. Oke. Komentarnya Satu People ditunggu loh ya di kolom komen. Memang tidak bisa banyak berkomentar karena lagi haus gitu ya. Sekarang kita lengkap ke menit 23 meluncur. Nih ya, menit 23:37 kita lengkap ke sini ya karena ini ada part ungkapan kekecewaan Agus sama Teh Novi. Ini berarti aku nggak tahu dari hitungan timeline-nya, sepertinya ini masuk yang terbaru gitu ya. Ceki-ceki. Play. Kecewaan terberat Agus tuh di situ dari awal. Kenapa dia nolong Agus dengan kebaikan di awal tidak ada apa-apa, tiba-tiba setelah terjadi yang dapat seperti ini, besarnya
dia membuat asumsi-asumsi publik yang cukup menyakitkan keluarga Agus. Kemana Mbak? Hati nurani Mbak Novi buat Agus. Mbak kan katanya ikhlas, malaikat tanpa sayap. Mbak baik memang, tapi janganlah jauhkan harga dari Agus. Tuh ungkapan kekecewaannya. Kalau yang aku tangkep dari cuplikan atau highlight video barusan, bagi sampai pengen nonton fullnya monggo silahkan meluncur. Kalau yang aku tangkap sih itu, mohon maaf kalau salah ya, Agus merasa Teh Novi itu berubah setelah mengetahui ada dana besar yang terkumpul dari donasi, begitu kurang lebih ya. Akhirnya Agus merasa kecewa gitu kan, Agus merasa perih hatinya ibaratnya. Sedih, yang akhirnya ya terpaksa gitu kan. Kalau di beberapa klarifikasi pun kayak menjelaskan kayak sebenarnya nggak mau, cuman ini terpaksa harus melaporkan dikarenakan satu dan lain hal yang mungkin Santai People bisa tonton sendiri di videonya gitu. Dan ini yang terbaru mengenai undang-undangnya ya kurang lebih seperti itu. Monggo komennya gitu. Tenggorokan mama masih kering tadi minumnya kurang banyak. Sekarang kita lengkap ke pesan Agus kepada para donatur nih. Di menit 30.34 meluncur. Just. Ininya 33 ding, salah ding. Pesan dari Agus melalui program Bang Abraham Silaban AB Plus untuk apa ya disampaikan kepada teman-teman donatur, yes, yang ada di luar sana yang sudah menyumbang ceki-ceki. Play. Terima kasih banyak buat para donatur yang udah mempercayakan Agus. Agus bersumpah demi nama Allah, Agus nggak pernah menggunakan uang tersebut dengan cara berpoya-poya. Uang itu dah Agus kembalikan semua. Tidak pernah Agus pakai, karena Agus masih pakai yang lama. Tolong jangan hujat Agus. Itu kan milik Agus, hak Agus. Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Itu dia. Pertama berterima kasih kepada teman-teman donatur di luar sana gitu kan telah memberi gitu kan. Terus sedikit berklarifikasi kalau tidak pernah menggunakan uang hasil donasi itu untuk berfoya-foya. Mau buat pengobatan sama keseharian katanya. Iya, mengingatkan kembali kepada teman-teman donatur kalau itu udah jadi hak Agus gitu dan Agus mau gunain buat pengobatan sama keseharian. Tadi ya. Nah, kalau ini sih ya, tepatnya kalau teman-teman Santai People yang kebetulan kan ada juga tuh teman-teman Santai People yang berdonasi juga gitu. Karena balik lagi penonton kita rada beririsan dengan channelnya Teh Novi gitu. Ini sih menurut Mamang yang lebih tepat berkomentar atau mengomentari highlight video barusan adalah teman-teman Santai People yang kebetulan ikut donasi juga. Monggo di komen gitu ya. 1, 2, 3 detik aja cukup, kalau kurang di pause dulu videonya. Sekarang kita lengkap ke lastnya kali ya, Nyom meluncur. Nih yo, lastnya dari Intensive Investigation ya, yang diposting 23 jam yang lalu yang judulnya Farhad peringati Dewi Persik tirukan gaya bicara Agus. Dari menit 4:16 ceki-ceki. Play. Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Sudahlah DP, kamu itu kan sudah diberi kesempurnaan. Kesempurnaanmu, aku lihat DP ini tambah cantik dan seksi. Saya bergetar melihat DP kemarin. Tapi tolong kecantikanmu itu jangan digunakan untuk mengomentari atau meniru-niru kekurangan dan kelemahan Agus. DP bagus, Agus juga bagus, ya kan? Jadi Agus dengan D Persik ini, kalau saya lihat sih, ya mudah-mudahan nggak usah niru lah gitu. Saya takutnya nanti kalau manusia niru gaya cicak nanti akhirnya kayak cicak ya. Oke. Itu
Itu dia alasnya ya. Memang lagi viral banget di TikTok. Banyak FYP-nya sering lewat Mami DP yang video barusan gitu kan. Dan itu ada tanggapan dari Bang Farhad gitu kan. Peringati gitu Mami DP. Ya itu ada update-nya. Nanti kalau ada update baru kita update seperti biasa gitu ya. Kalau ada kelanjutannya masih kita update ya. Santai people silahkan di komentar. Iya, gitu. coba berkomentar di bawah. Iya, kita sambil menunggu kelanjutannya ya. Kita meluncur ke setting di Super Thanks. Meluncur. Cus. Nyaw. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 6. Ada 6. Yang pertama kita buka dari Saninata. Mama menggonggong, Neni tetap berlalu. Mama ini pasien RSJ yang kabur katanya Maya. Ada dari bukan Sita yang emosi, Soenda kru emosi, mana di mana emosi. Tuh pada emosi silahkan baca sendiri karena banyak sensoran sepertinya ya. Nextnya ada dari Inedi Promenader. Wah, mungkin lu kenapa khawatir pas ngomong Densu, takut kagak di. Oh iya. Karena kan yang berjanji akan mengganti yang sudah terlanjur kandung itu kan Bang Densu. Nextnya ada dari Zilandin. Salam santunya Mang kehadiran dan rombongan Sarkisnya terus memenuhi sosmed setiap hari menuai hujatan dan kebencian dan malangnya menutupi kasus lain yang memerlukan perhatian netizen tah eta. Semoga kasus UMKM terus mencari keadilan dan menutupi kasus Sarkis yang satu ini ya, amin. Gue salvok waktu Pak ngomong Bang Densu ada 3 patung di apa nggak tahu, bingung aku. Nextnya dari Arwin, Tenovi tolong itu diselamatkan kembali si Pak ya. Kalau belum sembuh tolong jangan dilepasin dulu, bikin gaduh terus kan jadinya malam nyomang. Salam anak rantau, Yongs, salam sesama anak rantau. Nextnya dari Asma Sulaiman, Abang Gondrong si Kodam Hello Kitty melapor terus kerjanya. Masalah si Agus tak setel katanya. Kasihan Agus, sedih tahu. Drama sinetron Agus makin melebar dan bertambahnya karakter dan permasalahan baru. Dia parah, simple sebenarnya, kalimatnya simple, cuman nggak tahu, lucu aja bacanya. Tolong. Aku pakai nada lagi bacanya kan. Sedih tahu gitu kan ya. Lastnya dari tanpa nama di sini memang fokus ke kalau aku fokus sama ketiga orang yang duduk di bawahnya si pengacara, kira-kira apa yang dalam otak mereka? Adakah mereka berpikir gara-gara laporan si Angus ini jadi begini? Runya meluber kemana-mana. Dua orang yang niatnya baik, semua dilaporin sama si itu. Iya, kira-kira ada nggak ya mereka berpikir kayaknya nggak akan sampai situ ya, buktinya aja masih kekeh, masih ya sulit ya dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya yang habis keselak. Dan Mamang dan juga Abu yang pindah haluan dan Pakun yang barbar. Tutup mangkok, cabut dulu dan ciao.